Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Sobat Messengers yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur di hari yang baru yang Tuhan jadikan, dan kita percaya rahmat-Nya yang baru juga dilimpahkan bagi kita semua pagi hari ini. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya Engkau akan senantiasa memimpin, menuntun dan memberkati kami. Bahkan kami bersyukur untuk kasih dan setiamu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi yang Engkau berikan dalam hidup kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berikan kepada kami mana yang baru yang memberikan kepada kami kekuatan secara rohani yang akan juga secara jasmani akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau mendengarkan, kami mau fokus, dan kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membaca dengan suara yang terdengar di telinga kita masing-masing. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara terbangun dan kemudian mulai melakukan sesuatu pastinya ya. Ketika kita membuka mata, bagaimana respon kita pagi hari ini? Apakah ketika kita bangun dan membuka mata kita merasa berat, sepertinya aduh masih ngantuk, atau mungkin kita merasa berat karena kita tahu hari ini kita punya banyak hal yang harus kita kerjakan dan hal-hal yang harus kita hadapi sepanjang hari ini. Atau ketika bangun tadi Bapak Ibu Saudara bangun dengan wow
langsung puji Tuhan, bersukacita hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Banyak kali bagaimana respon kita ketika kita bangun pagi. Jujur kadangkala kita ini mengalami kelemahan. Apalagi ketika kita dibangun pagi ada aktivitas banyak yang harus kita siapkan. Ibu-ibu harus mempersiapkan untuk anak-anaknya, harus memasak. Ketika kita juga harus ke kantor, kita harus persiapkan itu semua. Nah, seringkali kita menyadari bahwa ketika kita bangun dalam kelemahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak menghalangi kita untuk kemudian kita tidak beraktivitas sepanjang hari. Tetapi justru ketika kita bangun walaupun dalam keadaan yang lemah, kita tetap bersyukur. Kita bangun harus dalam keadaan bersyukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dan kemudian kita berdoa terlebih dahulu cari Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita tahu dalam kelemahan kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia sumber kekuatan kita. Sehingga ketika kita cari Dia terlebih dahulu, maka hal-hal yang lain yang kita butuhkan sepanjang hari itu Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti berikan. Bahkan di dalam kelemahan kita yang tentunya kita tidak hanya ketika kita bangun kita merasa lemah, tetapi dalam keseharian pasti tidak 24 jam atau 12 jam kita begitu mengalami kekuatan yang full power. Kadang ada waktunya kita ini mengalami kelemahan. Kelemahan itu bisa kelemahan secara fisik, secara tubuh, badan yang pegal. Mungkin ada yang sedikit kurang nyaman dalam tubuh kita. Tetapi saat kita dalam kelemahan, kita percaya firman Tuhan itu yang senantiasa kita pegang. Saat kita lemah secara fisik, ataupun kelemahan secara psikis kita, secara psikologis. Mungkin kita lelah, ya, lemah karena kita lelah dalam kita berpikir ketika kita menghadapi begitu banyak masalah. Mungkin kita sudah tidak lagi mempunyai semangat, kita merasa lemah dan lesu, sudah tidak ada semangat lagi. Atau mungkin kita mengalami kelemahan secara finansial. Ini yang sedang kita alami, mungkin kita merasa ada kebutuhan yang perlu dan kita menyadari finansial kita mengalami kelemahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Stop di sini dulu. Bermegah atas kelemahanku dan terlebih suka. Jujur, kita seringkali merasa tidak nyaman kalau kita ini merasa lemah. Kita ingin fisik kita kuat terus. Kita ingin psikis kita, pikiran kita kuat terus. Kita pingin finansial kita juga kuat terus. Dan hal-hal yang lain. Tetapi mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Satu hal yang kita mesti tahu melalui firman Tuhan. Di ayat yang ke-9, Tuhan berkata kepada Paulus. Dan Rasul Paulus tuliskan ini kepada jemaat di Korintus. Dan juga untuk kita semua yang mendengarkan. Inilah firman Tuhan kepada kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami kelemahan, biarlah kita tidak merasa nyaman dengan kelemahan itu. Dalam arti ya sudahlah, sakit ya sakit, ya sudahlah, kurang ya kurang, ya sudahlah kalau begini-begini. Bukan demikian.
Tetapi justru kadang ketika Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan, kita harus bangkit, kita harus pegang firman Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya itu cukup, tersedia buat kita. Dan justru dalam kelemahan itu, kuasanya, kekuatannya, anugerahnya itu menjadi sempurna dinyatakan kepada kita. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kelemahan? Justru saat-saat kita mengalami kelemahan dan kita mencari Tuhan, kita terus percaya, kita terus beriman kepada Tuhan, kita akan melihat, wow, sampai hari ini kita ada kan? Kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan kuasanya itu menjadi sempurna. Saat kita lemah secara fisik, kita pegang janji firman Tuhan. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saat kita lemah tubuh, kita juga tetap harus bersemangat. Kita tetap harus percaya. Kita tetap percaya bahwa di atas kayu salib segala kelemahan kita sudah dipikul. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Bilur-bilurnya memberikan kesembuhan kepada kita. Saat kita mengalami kelemahan finansial, firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Wow, bukankah ini yang artinya kasih karunia-Nya cukup bagi kita saat kita dalam keperluan, saat kita dalam kelemahan, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir dan jangan terus tinggal dalam kelemahan itu. Ada Tuhan yang akan menyatakannya sehingga melalui hidup kita jadi saksinya. Mungkin kita juga saat kita mengalami kelemahan secara psikis ketika kita merasa lemah, tak berdaya. Firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Yesaya 42 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini mungkin engkau dalam keadaan yang tidak bersemangat. Jangan tinggal dalam kelemahan itu. Mari bangkit, mari kita pegang janji Tuhan, kita terima firman-Nya pagi hari ini dan sesuai janjinya, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada kekuatan dalam kelemahan. Kekuatan itu bukan datang dari kita. Kekuatan itu datang dari tempat yang maha tinggi. Carilah kekuatan itu. Jangan biarkan dan kau merasa nyaman dengan kelemahanmu. Cari kekuatan itu. Carinya mana? Kita tahu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu sebagai penutup di dalam Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuncinya adalah di dalam Dia. Kenapa? Karena di dalam Dia, di dalam Yesus, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Apapun kelemahan Bapak Ibu Saudara, kuncinya di dalam Yesus. Dia memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan, maka segala perkara dapat kita tanggung. Segala perkara dapat kita hadapi. I can do all things.
dapat melakukan segala sesuatu. Jujur, melakukan segala sesuatu secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kau perlukan hari ini? Engkau perlu hikmat mengatasi segala tantangan-tantangan. Mungkin hari ini kau harus mengambil keputusan. Tuhan berikan hikmat kepadamu. Minta hikmat, Tuhan berikan hikmat. Supaya keputusan yang aku ambil adalah keputusan yang tepat. Karena Tuhan yang tahu hari depan. Kita nggak tahu apa yang ada di hari depan, paling cuma prediksi. Sehingga keputusan kita kalau didasarkan dengan nalar kita bisa salah. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan pasti menolong kita. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat oleh pimpinan Tuhan. I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Tuhan kita, yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang melimpahkan anugerah-Mu kepada kami. Kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik daripada-Mu. Saat kami lemah, kami berseru kepada-Mu. Dan Kau yang mendengar seruan kami. Dan Kau memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Very present help in the time of need. Tuhan, kami mengucap syukur. Oleh sebab itu, hari ini kami boleh bersukacita di pagi hari ini. Karena kami tahu inilah hari yang Kau jadikan. Dan kami mau bersorak-sorai di dalamnya. Kami tidak mau tinggal dalam kelemahan kami. Tapi kami mau bangkit sebab kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak. Berkati setiap jemaat Tuhan, Sobat Messenger yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau tahu apa yang sedang mereka alami satu persatu, dan kami percaya Engkau Tuhan yang memimpin kami semua sepanjang hari ini saat kami bekerja, saat kami berinteraksi dengan orang lain, dengan rekan bisnis, dengan rekan kerja, dengan keluarga. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami, mereka yang mendengarkannya, mereka memperoleh kasih karunia. Tuhan, berikan kepada kami hikmat ketika kami bekerja. Kami bukan dengan kekuatan daging pikiran kami sendiri, tetapi dengan hikmat Tuhan yang menuntun kami sehingga kami boleh lakukan itu, melakukan segala sesuatu seperti untuk Engkau Tuhan. Kami lakukan dengan tekun, dengan setia, karena kami melakukannya itu untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah setiap keluarga-keluarga, ikat dengan tali kasih-Mu. Baik segala apapun profesi kami, juga anak-anak semuanya yang sedang belajar Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hari ini, berkati kota di mana kami tinggal, berkati kota Kudus dalam keadaan yang aman, damai ketika Sobat Messenger beraktivitas. Dimanapun juga di kota-kota lain yang sudah sedang mendengarkan ini, Tuhan juga berkati. Bangsa kami Indonesia juga Tuhan berkati sehingga Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia aman, Indonesia penuh damai, terlebih Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden Joko Widodo, wakil dan kemudian menteri DPR, DPRD 1, DPRD 2 di kota-kota semuanya juga Tuhan berkati. Aparat negara, aparat keamanan semuanya juga Tuhan tolong sehingga Tuhan berikan juga hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan kekuatan yang baru pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus memberkati, menyertai hidup kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.